mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Mahalim wal Malahim wa Ashratis Sa'ah, di dalam satu kitab yang dikarang oleh Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, ada seorang ulama bernama Muhammad ibn Ahmad Al-Mubayyad. Judul kitabnya adalah Al-Mawsu'ah fil Fitan, ensiklopedi fitnah-fitnah. Kemudian wa al-malahim wa asratis sa'ah, tanda-tanda kiamat. Di dalam kitab tersebut Syekh Muhammad Ahmad Al-Mubayyad menuliskan, melanjutkan kajian kita yang di subuh beberapa waktu yang lalu, subuh Sabtu kemarin. Kata Syekh Muhammad ini ada 7 pengikut Dajjal. Kemarin kita sudah bahas itu persoalan Dajjal runut dari awal sampai kemudian kita masuk pada Dajjal yang sebelumnya, Dajjal bersifat manusia atau bersifat karakter. Kemudian Dajjal dalam bentuk Masihid Dajjal yang selalu kita doakan dalam sholat, yang kita berdoa dalam sholat. Kemudian kita masuk pada pengikut Dajjal. Setidaknya kata Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad ini ada 7 dalam kitab beliau yang beliau tulis, pengikut Dajjal. Nah, 7 pengikut Dajjal ini, itulah yang akan bertemu dengan kita, di antaranya beberapa karakter-karakter yang tertanam dalam diri umat manusia, terkhususnya orang muslim. Yang pertama kata Syekh adalah Yahudi. Sedikit kita menyinggung atau mengembalikan pemahaman kita pada Sabtu kemarin. Kenapa Yahudi yang dikatakan? Yahudi ini yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kata baginda Nabi, ada namanya Yahudi Isfahan. Yahudi yang bertempat tinggal di Persia, Iran. Di Iran itu ada satu tempat namanya Isfahan. Di Isfahan itu ada satu perkampungan namanya Yahudi, perkampungan Yahudi, yang hari ini ditempati lebih kurang 15.000 orang. Di dalam hadis Nabi, kata Nabi, sampai mereka berjumlah 70.000. Artinya 70.000 itu dari 15.000 menuju 70.000 itu kan ya bisa jadi butuh waktu yang lama, tapi bisa jadi butuh waktu yang cepat. Ketika dunia ini sudah mulai dikuasai oleh Yahudi, maka orang ingin mencari manfaat dan kenikmatan di balik tangannya Yahudi, orang bisa masuk Yahudi. Bisa saja tumbuh dari Isfahan itu yang terdeteksi 17.000, yang tidak terdeteksi bisa jadi banyak. Bisa jadi makna tersebut akan muncul atau akan bergabung bersama Yahudi Isfahan yang 15.000 ini, orang-orang Yahudi yang lain, atau partisan-partisan Yahudi bergabung dengan Yahudi Isfahan. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, ini bukan yang kedua pengikutnya, yang kedua dalam pembahasan ini adalah salah satu tempat, bukan salah satu, tempat munculnya Dajjal itu dalam hadis baginda Nabi yang kita sampaikan pada waktu subuh kemarin adalah di Khurasan. Khurasan itu masih sama tempatnya, Iran. Syarq, di timur. Salah satu di timur itu, salah satu tempat di timur itu adalah bagian daripada tempat keluarnya Dajjal. Satu di antaranya disebut di situ adalah Khurasan. Khurasan itu ada di mana? Khurasan itu ada di Iran. Meskipun pada masanya Khurasan ini termasuk salah satu tempat yang banyak melahirkan para ulama. Ulama-ulama pada masanya. Dan tidak bisa kita ingkari bahwa Renaissance itu, kebangkitan Islam itu dimulai dari Irak dan Iran. Itu Renaissance. Kalau kita berbicara tentang kebangkitan Islam, itu kita nggak bisa lupa dengan 2 negara tersebut, Irak dan Iran. Renaissance itu. Kenapa demikian? Karena dari sini lahir orang-orang ulama besar. Ulama-ulama Saudi Arabia itu baru nampak itu sekarang. Sebelumnya yang belajar dan sangat terkenal itu adalah ulama-ulama yang berada di belahan-belahan Khurasan. Kita ambil contoh misalkan Imam Al-Ghazali, Imam Al-Bukhari, itu bukan berasal dari Saudi Arabia, bukan. Tapi banyak ulama-ulama yang terkenal, At-Turmuzi dan lain sebagainya, berasal dari negara-negara yang bukan berada di Jazirah Arab. Itu yang kedua pembahasan kita. Pertanyaannya, apa korelasinya antara Khurasan dan Isfahan? Artinya tempatnya, jaraknya dekat, bukan beda negara. Kalau sampai saat ini kita mengatakan bahwa 2 tempat ini menjadi tempat yang sakral disampaikan oleh Nabi dalam pembahasan, itu tidak salah. Karena memang kekhawatiran Nabi akan munculnya Dajjal tersebut itu sangat menjadi fakta. Yang kedua,
Kata baginda Nabi, selain daripada Yahudi, yang akan menjadi pengikut daripada Dajjal tersebut adalah orang-orang yang munafik di sisi umat muslim. Munafik ini ada dua. Satu dari sisi umat muslim, yang satu munafik dari sisi orang kafir. Kalau munafik dari sisi orang kafir, kita tidak heran, Pak. Tidak heran. Bisa jadi mereka punya karakter, bisa jadi tidak. Bisa jadi mereka punya akhlak, bisa jadi tidak. Kalaupun mereka munafik dari sisi kekafiran mereka, ya mungkin memang mau kafir atau tidak munafik orang kafir, kalau mati tetap masuk neraka, Pak. Tapi yang menjadi persoalan kita bukan itu, bukan persoalan kafirnya. Yang menjadi persoalan kita itu adalah muslimnya. Banyak umat muslim yang bergabung dengan orang kafir. Banyak umat muslim yang masuk ke dalam kelompok orang-orang Yahudi. Justru bukan untuk menghancurkan Yahudi, tapi untuk menindas umat muslim. Jadi keberadaan muslim-muslim munafik yang mental babak belur itu, orang-orang muslim di akhir zaman itu bermentalkan babak belur. Maksudnya bermentalkan babak belur itu, justru mereka punya mental, mereka muslim, tapi untuk menang kita harus gabung dengan orang kafir. Kalau Anda punya kekuatan, kalau Anda tidak punya kekuatan, cuma ada dua kemungkinan. Kalau tidak mereka yang ikut kita, kita yang ikut mereka. Tapi pertanyaannya, kemungkinan mana yang paling besar? Kita mengikuti orang kafir atau orang kafir mengikuti kita? Tergantung pada kekuatan dan kekuasaan. Kalau kita masuk dalam jajaran orang-orang kafir dan punya kekuatan lebih, anggaplah kita ini superhero misalkan, bisa mampu menguasai mereka, mungkin. Tapi itu hanya terkecil daripada pandangan-pandangan yang lain. Artinya akan lahir dari tubuh umat muslim ini manusia-manusia pengikut Dajjal tapi munafik. Orang-orang berislam tapi bermentalkan babak belur atau bermentalkan munafik. Pertanyaannya, apakah bahaya nifak itu? Kufur. Orang yang nifak itu terjebak dalam kekufuran. Makanya dalam pembahasan al-wala wal bara, loyalitas seorang muslim terhadap kafir itu seperti apa, loyalitas seorang muslim terhadap muslim itu seperti apa, itu bagian daripada akidah. Sehingga kalau ada orang muslim loyal kepada orang kafir yang bermusuhan dengan kita, itu dipertanyakan akidahnya, imannya dipertanyakan. Bayangkan kondisinya begitu. Baik. Yang ketiga, kata baginda Nabi Muhammad SAW, ada kelompok yang menjadi pengikut Dajjal, Khawarij. Ustaz, Khawarij itu udah nggak ada lagi. Siapa bilang? Jangan bilang Khawarij tidak ada. Neo Khawarij. Neo Khawarij itu Khawarij gaya baru. Kalau kita bicara tentang Khawarij, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, persoalan Khawarij ini panjang sekali. Pada masa Ali bin Abi Thalib ada perperangan, nama perangnya Nahrawan. Itu perang khusus itu, Pak. Setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib selesai dari perperangan bersama Muawiyah dalam perangnya Siffin, pulang balik ke Kufah. Di tengah perjalanan keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib 200 lebih orang. Mengapa mereka keluar? Memisahkan diri daripada Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak sepakat ketika Ali membangun kesepakatan at-tahkim bersama dengan Muawiyah. Padahal yang meminta Ali bin Abi Thalib untuk menyepakati adalah mereka. Arbitrase, tahkim, perdamaian. Itu yang minta mereka. Orang-orang Kufah. Tapi di tengah perjalanan pulang dari tempat perbatasan itu menuju Kufah, 200 orang lebih mereka keluar dan mereka gerilya ke pesisir-pesisir Kufah tersebut, menghasut masyarakat untuk kembali kepada Quran dan Sunnah karena Ali bin Abi Thalib dianggap kafir, Aisyah kafir, Muawiyah kafir. Kenapa alasannya? Mereka bertahkim tidak dengan Al-Quran. Bisa dipahami Bapak Ibu. Ini prosesnya begitu, Pak. Jadi Khawarij itu, kita lihat sisi karakter sedikit aja dari sisi ini. Apa yang dilakukan oleh 200 orang yang lebih ini, mungkin lebih daripada 200 orang yang keluar ini, daripada barisan Ali bin Abi Thalib ini, itu makanya karena mereka keluar itu disebut dengan Khawarij. Kharijun bahasa Arabnya, kalau banyak yang keluar Khawarij. Jadi satu kelompok. Kenapa mereka keluar? Mereka mengatakan bahwa la hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Jadi kalau ada orang mengambil hukum selain daripada Al-Quran, ada orang mengambil hukum selain daripada Al-Quran, bagi mereka itu kafir. Bagi mereka adalah kafir. Sementara perjanjian perdamaian Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah itu menggunakan Al-Quran. Al-Quran diikat di tombak, diangkat sebagai bentuk perdamaian yang dilakukan oleh Muawiyah dalam perjanjian tersebut. Al-Quran.
sebagai bentuk perdamaian, diikat Al-Quran di atas tombak, diangkat tinggi-tinggi dalam bentuk perdamaian. Kalau istilah kita sekarang bendera putih angkat. Tapi uniknya Muawiyah tidak mengaku kalah. Padahal ketika itu Ali bin Abi Thalib yang wafat dari kelompok Ali 25.000, yang wafat dari kelompok Muawiyah 45.000. Harusnya yang menang siapa? Ali bin Abi Thalib. Curang, bukan curang ya. Strategi yang dilakukan oleh kelompok Muawiyah adalah mengambil perdamaian melalui Al-Quran. Kalau sudah Al-Quran terpampang tinggi, Pak, tak ada yang berani melawan. Nggak ada yang sanggup melawan. Itu tujuannya, Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Dilakukan negosiasi. Abu Musa al-Ash'ari sebagai utusan daripada Ali bin Abi Thalib, begitu juga utusan daripada Muawiyah, kumpul duduk, disepakati oleh kelompok-kelompok yang Khawarij tadi. Uniknya, kelompok ini kemudian memisahkan diri, pergi ke perbatasan-perbatasan, apa mereka katakan? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka buat isu paradigma, mereka doktrin masyarakat pesisir yang mohon maaf, ketika itu tingkat pemahaman agamanya rendah, apa mereka katakan? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Artinya Ustaz, apakah orang-orang yang model seperti itu hari ini ada? Ada, bukan tidak ada. Sejarah mencatat, Pak, takfiri, orang yang mengkafirkan orang lain, itu bagian, Pak. Itu sejarah mencatat. Salah satu perbuatan orang-orang Khawarij terhadap sesama Muslim adalah mengkafirkan. Itu Khawarij pada masanya, Pak. Pada masanya. Siapa yang dikafirkan? Ali bin Abi Thalib. Siapa yang dikafirkan? Aisyah. Siapa yang dikafirkan? Muawiyah. Siapa yang dikafirkan? Abu Musa al-Ash'ari, Ibnu Abbas. Siapa yang dikafirkan? Ibnu Umar, Ibnu Zubair, dan lain sebagainya. Dikafirkan. Kenapa dikafirkan? Karena berada dalam golongan Ali bin Abi Thalib yang tidak sepakat atau yang melakukan kesepakatan bersama Muawiyah melalui jalur tahkim Al-Quran. Bisa dipahami Bapak Ibu? Artinya, kelompok ini akan muncul di akhir zaman yang disebut dengan Neo-Khawarij. Khawarij gaya baru. Siapa mereka? Yang menyamai karakter mereka dengan hal tersebut. Ingat, yang kedua karakter mereka adalah mereka tidak segan-segan untuk membunuh siapapun di antara mereka yang tidak sejalan dengan mereka. Satu, ketika seorang sahabat jalan di perbatasan Nahrawan, ketika lewat di perbatasan Nahrawan, istrinya sedang hamil. Ditanya sama kelompok Khawarij terhadap pemuda tersebut, sahabat tersebut, apa kata kelompok Khawarij? Bagaimana pendapatmu tentang Ali, tentang Utsman, tentang Muawiyah? Dijawab sama sahabat tersebut, Ali lebih mengerti Al-Quran daripada Anda. Kemudian dijawab, bagaimana pendapatmu tentang tahkim yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Ali lebih mengerti. Seketika pemuda tersebut dibunuh, perut istrinya dibelah, janinnya diambil, kemudian dibunuh di dalam. Itu sadis, Pak. Khawarij itu sadis. Mendengar kasus tersebut, pembunuhan yang dilakukan oleh mereka secara brutal, Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada seluruh pengikutnya yang ketika itu ingin berangkat menghadapi Muawiyah, apa kata Ali bin Abi Thalib? Putar! Kita putar. Berputar dari arah ke tempat menuju Muawiyah, mereka langsung menuju ke Nahrawan perbatasan. Terjadilah perang yang dinamakan dengan Perang Nahrawan. Ali bumi hanguskan semua orang-orang Khawarij, kecuali tinggal 10 orang dalam beberapa riwayat. Kabur, Pak. Kabur. Dan ini adalah sejarah yang tidak bisa Bapak Ibu bantah. Karena ini sejarah. Artinya adalah kelompok ini yang akan menjadi pengikut Dajjal. Salah satu di antara karakternya adalah pengkhianat. Salah satu di antara karakternya adalah mereka suka mengkafirkan, artinya yang tidak sejalan dengan diri mereka. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, setidaknya 3 poin ini, untuk kelanjutannya mudah-mudahan ada waktu lain kita sampaikan persoalan pengikut-pengikutnya. Ada 7 pengikutnya setidaknya. 3 sudah kita sampaikan, masih tersisa 4 lagi. Mudah-mudahan ada waktu lain kita sampaikan. Setidaknya kita semua yang menyadari posisi ini, yang tahu harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam pengikut daripada Dajjal itu sendiri. Ada beberapa amalan yang diberikan oleh baginda Nabi. Satu di antaranya adalah surat Al-Kahfi. Yang kedua, berdoalah kepada Allah. Berdoa kepada Allah, jauhkan kami dari azab api neraka Jahannam, azab kubur, azab fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan fitnah Masihid Dajjal. Mudah-mudahan ada manfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.